Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Melihat diam-diam ke benteng pengusir iblis, yang sudah tidak dapat dikenali karena kerusakannya, Long Hao Shen merasakan sakit yang luar biasa. Sebagai pemicu perang suci ini, dia tidak diberi keluhan apapun dari aliansi, namun siapa yang tahu berapa banyak tentara yang tewas di medan perang. Saya pasti akan benar-benar menghancurkan iblis, sehingga kedamaian dapat muncul kembali di benua ini. Tidak akan ada lagi perang. Long Hao Shen diam-diam menjanjikan ini pada dirinya sendiri. Sementara itu, dia perlahan mulai melantunkan sihir terlarang hujan cahaya sebagaimana menyembuhkan para assassin dan memberi kehangatan dalam hati. Zheng Yue memandang Long Hao Shen di dekatnya dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa dari ksatria armor emas ini mulai keluar fluktuasi esensi cahaya yang sangat padat. Dan kemurnian esensi cahaya ini mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Long Hao Shen mengendarai Raja Unicorn Cahaya Bintang. Perasaan senang mereka berangsur-angsur berubah menjadi perasaan tenang. Kemudian, mereka mendapatkan kembali penampilan bersemangat, dipenuhi dengan perasaan yang ekstrim. Di mata banyak prajurit berpangkat lebih rendah, Long Hao Shen seperti dewa cahaya yang turun, memberikan kehangatannya dan menyapu semua rasa sakit dan kelelahan mereka. Ruang lingkup hujan cahaya sangat besar. Tidak hanya mencakup seluruh benteng pengusir iblis, tetapi bahkan lokasi medan perang sebelumnya dan kam iblis ditelan di dalamnya. Pada saat yang sama, ini adalah sihir terlarang paling damai yang pernah dilihat Zheng Yue. Beberapa orang suci dari langkah ke-9 dari kuil penyembuh juga dapat melepaskan sihir penyembuhan skala besar dan pada tingkat sihir terlarang, tetapi efek penyembuhannya akan jauh lebih langsung daripada Long Hao Shen, dan efeknya juga lebih besar. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen dalam hal kelembutan dan ruang lingkup. Sepertiga dari benteng pengusir iblis adalah yang paling bisa dilakukan oleh penyembuh tertinggi dari kuil penyembuh. Dan sihir terlarang Long Hao Shen tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan hujan seperti itu. Zheng Yue memiliki reaksi yang dalam. Bermandikan hujan suci, tidak hanya tubuhnya yang bermanfaat, tetapi juga jiwanya. Itu dibersihkan, dan luka hatinya sembuh. Itu tidak kurang berpengaruh padanya daripada pada orang yang terluka yang dibuat untuk pulih olehnya. Semua perasaan negatif menghilang tiba-tiba dari kepala para prajurit, dan luka di tubuh mereka perlahan sembuh. Secara bertahap, beberapa tentara mulai berlutut di depan Long Hao Shen dan pemandangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota pengusir iblis. Chai seperti yang lain, berdiri di kota dan menyaksikan ksatria yayasan emas dari jauh. Tentu saja dia tidak akan berlutut, tetapi matanya lembab sejak lama, dan air mata terus mengalir di seluruh wajahnya. Bermandikan hujan cahaya ini, semua luka sebelumnya pulih secara bertahap, dan perasaan tertekan di hatinya menghilang tanpa suara. Jika hanya satu orang yang bisa mengetahui identitas ksatria yayasan emas ini, itu akan menjadi, tanpa diragukan lagi, dia. Dia tidak mengenalinya dari auranya, tetapi mengenali perisai yang mereka peroleh dari perjalanan mereka di rawa hitam. Perisai spiral berbentuk karapas siput, mengeluarkan cahaya oranye dari cahaya suci yang sangat murni. Apalagi yang bisa terjadi selain perisai siput ilahi matahari dan bulan? Itu dia telah datang, akhirnya. Saat ini, Chai merasakan hatinya tergerak tak dapat diperbaiki oleh Long Hao Shen yang mengambang, dan ingatan yang terkubur jauh di dalam dirinya akhirnya menunjukkan beberapa gerakan, menunggu untuk melonjak dengan segala cara. Segel yang telah menekan ingatannya begitu lama sepertinya akhirnya mengendur dengan kuat. Mengapa kamu tidak membiarkan saya mengingatnya? Mengapa air mata Chai mulai menetes lebih cepat, dan saat melihat Long Hao Shen, dia merasakan sakit yang luar biasa. Hujan ilahi ini berlangsung tidak kurang dari setengah jam, dan ketika warna emas berangsur-angsur menyebar dari langit, matahari yang sangat hangat mulai terlihat. Di kota pengusir iblis, aklamasi untuk pembunuhan Alocer sebelumnya mulai meledak sekali lagi, kali ini bahkan lebih keras. Melebarkan sayapnya,
Raja Bintang meluncur melalui kota. Sosok Seng Yue berkelap-kelip, dan dengan cepat bergabung dengan sisi Long Hao Shen. Tapi dia menemukan dengan takjub bahwa bahkan setelah menggunakan sihir terlarang yang begitu kuat, aura cahaya suci yang menyebar dari tubuh Long Hao Shen bahkan lebih intens dari sebelumnya. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan padanya, dia dan unicorn cahayanya tampaknya didukung oleh kekuatan cahaya, dan satu dengannya. Bahkan Seng Yue belum pernah melihat orang lain mencapai keadaan seperti itu. Sihir Long Hao Shen yang sepenuhnya digunakan disebut hujan suci, sihir terlarang unsur ringan yang telah dia kembangkan di dalam gua. Dalam hal efek penyembuhan, sihir penyembuhan terlarang yang dapat digunakan oleh para ksatria ini tidak dapat dibandingkan dengan sihir penyembuhan terlarang milik penyembuh. Bagaimanapun, ksatria tidak mengkhususkan diri dalam penyembuhan seperti seorang penyembuh, ditambah mobilisasi fisiknya sebagai dewa pilihan membuat penggunaan sihir ini mendekati kesempurnaan. Bahkan di antara 5 dewa iblis teratas, hanya Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang dapat menggunakan sesuatu dengan skala seperti itu. Raja Bintang mengambang, tetapi sayapnya telah lenyap. Gerakan pertamanya adalah berbalik menghadap Long Hao Shen, masih duduk telentang. Matanya yang lemas penuh dengan rasa hormat dan kehangatan. "Puan, saya berterima kasih." Sebutan master ini dipilih sepenuhnya dengan sukarela oleh Raja Bintang. Dia mengikuti Long Hao Shen karena identitasnya sebagai putra cahaya, dan bukan karena persetujuannya terhadap karakter Hao Shen. Poin utamanya adalah dia bisa mendapat manfaat dari elemen cahaya murni Long Hao Shen. Selain itu, dia merasakan kebaikan Long Hao Shen. Setelah mengikuti Long Hao Shen ke benteng pengusir naga, Raja Bintang sebenarnya merasa tidak enak badan. Melihat pembantaian putra cahaya yang sedang berlangsung, meskipun yang dibunuh adalah iblis namun tangannya terus terkontaminasi darah. Tapi beberapa saat yang lalu, Raja Bintang benar-benar diyakinkan oleh Long Hao Shen. Sebagai tunggangannya, persepsinya tentang emosi Long Hao Shen saat dia menggunakan hujan suci tidak ada duanya, termasuk semua perubahan emosinya. Pada saat Long Hao Shen menggunakannya, dia tidak mempertimbangkan keadaan tubuhnya sendiri sama sekali, dan kebaikan itu sangat menyentuh Raja Bintang, binatang ajaib unsur ringan dari tipe yang paling baik. Orang yang menerima sebagian besar pengaruh hujan suci adalah Raja Bintang. Batas yang dirasakan Seng Yue juga dirasakan oleh Raja Bintang. Baginya, ini adalah batas dari unicorn ilahi. Jika seseorang mempelajarinya dengan penuh perhatian, dia akan melihat bahwa rambut putih di tubuh Raja Bintang saat ini sudah mengambil pada warna emas tipis. Itu adalah tanda bahwa transformasinya menjadi unicorn ilahi telah dimulai. Dia percaya bahwa selama dia terus mengikuti Long Hao Shen, dia akan berhasil berevolusi sebelum terlalu lama. Sebanyak 11 assassin dari kuil assassin ada di sekitar Long Hao Shen, termasuk Seng Yue. Selain yang terakhir, yang lain semuanya berpakaian hitam. Sikap masing-masing dari mereka sangat mengesankan. Sama seperti ksatria ilahi dari kuil ksatria, 11 assassin dari kuil assassin ini memiliki kelas heroik, setelah mencapai langkah ke-9. Mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan kuil assassin. Kepala ksatria suci sementara kuil ksatria, ksatria emas ke-12 menyambut Anda, para tetua. Karena beberapa alasan khusus, saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan nama saya. Long Hao Shen memberi hormat ksatria kepada para tetua. Termasuk Seng Yue, 7 tetua membalas hormat secara bersamaan, memberi hormat assassin dengan rasa hormat tertinggi. Seng Yue memberikan tanggapan yang tulus, "Selamat datang, kepala ksatria suci yang kuat. Kuil assassin tidak akan pernah melupakan semua yang Anda lakukan untuk benteng pengusir iblis. Semoga persahabatan antara dua kuil besar kita bertahan selamanya. Jika ada bantuan yang mungkin Anda butuhkan, kuil assassin di bawah sayap saya tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk Anda." Pidato Seng Yue tulus, sampai-sampai Yang Hao Han tidak pernah mendapatkan komitmen seperti itu darinya. Apa yang dia maksud dengan kata-kata ini sederhana, mulai hari ini, selama Long Hao Shen membutuhkan sesuatu,
kuil assassin akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia menerima persetujuan seperti itu karena hujan cahaya Long Hao Shen tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Di pegunungan pengusir iblis banyak yang terluka, yang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mental. Dan terlebih lagi, serangan terus-menerus dari pasukan iblis telah membuat wajah para prajurit yang ditugaskan di benteng pengusir iblis kehilangan semua warna. Turunnya hujan cahaya membebaskan para prajurit dari kelelahan mereka, dan mengisi mereka dengan kepercayaan diri. Dan penyembuhan begitu banyak yang terluka memberi benteng pengusir iblis kehidupan yang sama sekali baru. Bisa dikatakan bahwa sihir terlarang yang kuat ini benar-benar membalikkan situasi mereka yang tidak menguntungkan. Jika Seng Yue awalnya percaya bahwa benteng pengusir iblis dapat bertahan setidaknya 1 bulan lagi, dia sekarang yakin bahwa mereka mampu melawan iblis sampai mati selama 1 tahun. Di mata Seng Yue, poin terpenting dalam hujan cahaya bukanlah khasiat penyembuhannya, tetapi penyembuhan hati orang-orang, menyapu semua kabut di hati para prajurit. Itulah alasan mengapa Seng Yue memberikan janji yang begitu berat. Dengan janji ini, kuil assassin setidaknya akan membantu Long Hao Shen tanpa syarat dalam satu masalah. Long Hao Shen memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi tidak menolak, hanya memberi hormat ksatria lain kepadanya. Dia tidak menolak karena alasan yang rumit. Sederhananya, itu karena struktur internal aliansi kuil. Siapapun dapat mengatakan bahwa jika 6 panggilan 6 kuil besar dapat digabungkan dengan sempurna, dan 6 panggilan dapat didistribusikan secara merata di setiap benteng pertahanan, pertahanan melawan iblis akan menjadi lebih besar. Tetapi mengapa mereka tidak pernah melakukannya? Dalam sejarah aliansi kuil, siapa yang tahu berapa banyak penatua yang berusaha membuat perubahan seperti itu? Tapi itu selalu gagal, dan itu karena proteksionisme diri 6 kuil besar. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Jika 6 kuil besar dapat menyelaraskan satu sama lain, apa yang akan dilakukan tentang banyak sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Tenaga kerja dan sumber daya perlu didistribusikan. Meskipun 6 kuil besar tidak benar-benar membentuk 6 negara di aliansi kuil, sebenarnya setiap kuil memiliki otonomi yang besar. Regu pemburu iblis berusaha sejak lama untuk memberitahu 6 kuil besar tentang manfaat berkolaborasi. Tetapi sampai hari ini, masing-masing dari 6 kuil besar ingin melakukan hal-hal dengan cara mereka. Masing-masing memiliki wilayah mereka sendiri dan masing-masing memiliki benteng mereka sendiri. Mengenai masalah ini, Long Tianying membicarakan semua ini kepada Long Hao Shen selama setengah hari. Kuil penyembuh adalah, di antara mereka, yang paling mendukung kerjasama 6 kuil. Tapi selain kuil penyembuh, 5 lainnya hampir semuanya agak tidak disukai, meskipun ketidaksukaan kuil ksatria dapat dianggap agak rendah. Sebaliknya, yang paling menentang gagasan itu adalah kuil assassin, kuil penyihir, dan kuil jiwa. Meskipun, sejak awal Perang Suci, aliansi telah mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 6 kuil, dalam praktiknya, masing-masing dari 6 kuil besar menggunakan kekuatan mereka sendiri sebagai fondasi mereka untuk melawan iblis. Long Tianying secara khusus memberitahu Long Hao Shen bahwa setidaknya untuk saat ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tapi ini tidak berarti itu akan terjadi selamanya. Untuk membuat 6 kuil besar bersatu secara nyata, hanya satu solusi yang ada, dan itu adalah mereformasi negara manusia, kerajaan yang kuat dengan kekuatan terpusat dalam otoritas. Hanya dengan cara ini ke-6 kuil dapat bersatu dan membentuk satu kesatuan. Tentu saja, menciptakan negara ini jelas akan menjadi tugas yang sangat sulit. Gagasan untuk menyatukan 6 kuil sebagai satu hampir tidak terpikirkan. Long Tianying akhirnya mengungkapkan kepada Long Hao Shen keinginannya yang serius dan sungguh-sungguh. Bahwa jika suatu hari, dia dapat mencapai tingkat kekuatan yang cukup dan membangun pengaruh yang cukup di seluruh aliansi, dia mungkin berusaha untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Ini juga merupakan harapan kuil ksatria, dan alasan mengapa Long Tianying memutuskan untuk menyuruhnya melakukan perjalanan melalui masing-masing kuil.
Ini bukan tentang mendapatkan dukungan dari kuil-kuil ini dengan segera, tetapi baginya untuk memahami 6 kuil besar. Long Haoshan tidak menghibur gagasan menjadi seorang kaisar, tetapi dia tahu tentang pentingnya perpaduan kekuatan 6 kuil besar yang dipegang umat manusia. Perang suci ini telah merusak aliansi dengan parah, dan meskipun kerusakan iblis juga besar, pemerintahan mereka berada di bawah kaisar dewa iblis saja, dan kecepatan reproduksi mereka juga sangat menakutkan. Jika hal-hal terus berjalan seperti ini, manusia hanya bisa terus ditekan oleh iblis, dan paling banter menyerahkan sebagian wilayah mereka. Long Haoshan tidak menolak proposisi Zheng Yue. Mungkin, komitmen ini bisa menjadi sangat penting dalam beberapa kasus kebutuhan ekstrim. Long Tianying membuat analisis mendalam tentang situasi saat ini dari 6 kuil besar untuk Long Haoshan. Kuil Ksatria tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan yang paling dekat dengannya adalah kuil Assassin. Kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang lebih baik. Sebaliknya, kuil penyembuh dan kuil spiritual agak independen dibandingkan dengan yang lain. Jadi jika seseorang ingin menyatukan aliansi di bawah satu kekuatan terpusat di masa depan, prioritasnya adalah mendapatkan sekutu yang baik, yang berarti mendapatkan cadangan kuil Assassin. Setelah itu akan muncul gagasan untuk mempengaruhi 4 kuil lainnya. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, tetapi bagi Long Tianying bahwa ini tidak dapat diabaikan, bukan karena beberapa plot yang dapat mereka pikirkan, tetapi bagi manusia untuk akhirnya dapat mengalahkan iblis. Kekuatan seseorang selalu tidak signifikan, dan bahkan jika Long Haoshan berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dapatkah dia melawan seluruh iblis sendirian? Jawabannya adalah tidak. Untuk melakukan itu, dia akan membutuhkan dukungan dari seluruh aliansi, dan hanya akan memiliki kemungkinan untuk melancarkan serangan balik dengan memegang otoritas atas seluruh aliansi. Prestasi ini tidak mungkin diwujudkan untuk kepala aliansi kuil yang Haohan saat ini, dan Long Tianying juga tidak bisa, tetapi Long Haoshan memiliki kemungkinan ini. Dengan identitas sebagai putra cahaya dan yang dipilih dewa, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, kuil penyembuh sudah mendukung bersatunya 6 kuil. Saat Long Haoshan mengembalikan kesopanan Zheng Yue, dia mengingat keinginan tulus kakeknya. Tiba-tiba muncul sosok yang menekan kerumunan orang, dan tidak dihentikan oleh pembunuh heroik lainnya. Sosok ini segera melemparkan dirinya ke pelukan Long Haoshan, memberinya pelukan yang dalam. Melihat ini, raut wajah semua asasin heroik saat ini menjadi kosong. Zheng Yue benar-benar terkejut pada awalnya, tetapi kemudian memiliki tampilan yang aneh, akhirnya menyadari identitas kepala ksatria suci ini yang membawa keajaiban. Dia memahami cicitnya dengan sangat baik, selain dari anak ini, siapa lagi yang bisa dia lihat dengan sangat bersemangat, sampai-sampai mengambil inisiatif untuk melemparkan diri untuk memeluknya ke arahnya. Bahkan setelah kehilangan ingatannya, cicitnya yang berharga tidak mungkin mengalami perubahan hati seperti itu. Tetapi setelah menyadari identitas ksatria Yayasan Emas ini, keterkejutan Zheng Yue menjadi lebih intens. Selama 1,5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya dalam mengajar Cai Er, yang tidak mengkhianati harapannya sama sekali, dan tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kultivasinya sudah mencapai peringkat ke-6 dari langkah ke-7, dan di mata Zheng Yue, kecepatan kultivasi ini seharusnya menyusul anak laki-laki itu, yang memberinya banyak kebanggaan. Namun, kenyataannya hanya sekejam itu. Ketika orang ini muncul kembali, dia ternyata sudah menjadi ksatria dari langkah ke-8, dan juga memperoleh armor Yayasan Emas tingkat epik. Mungkinkah ini tanda pilih kasih dari kuil ksatria? Zheng Yue sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi belum pikun. Apakah ada kebutuhan untuk pilih kasih? Sihir sebelumnya sudah cukup menjadi bukti. Bahkan jika sihir terlarang itu diluncurkan secara diam-diam melalui gulungan, itu tidak dapat menunjukkan kekuatannya tanpa kekuatan yang cukup dari pengguna. Selain itu, dia secara pribadi telah mendengar proses lantunan sihir Long Haoshan. Tidak bisakah si kecil ini telah mencapai langkah ke-9?
Ini adalah keraguan terbesar Zheng Yue. Dan ini hanya membuat keterkejutannya semakin besar. Janji sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia berikan. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak mau berutang budi sebesar itu kepada kuil ksatria. Tapi sekarang tidak sama. Kuil assassin berutang budi kepada Long Haoshen. Namun, assassin heroik lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka jelas semua tahu tentang identitas Chai-Er, putri suci samsara dan seorang jenius yang tidak ada duanya yang telah muncul selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai penerus masa depan tanpa syarat dari kuil assassin dan kelangsungan hidup Chai-Er, dalam pertempuran melawan Dewa Iblis saat masih di langkah ketujuh sekali lagi merupakan bukti kekuatan di mata para assassin ini. Selanjutnya, di mata mereka, Chai-Er adalah seorang junior, tetapi sikap dinginnya membuatnya tidak dapat didekati oleh orang lain. Sekali lagi, ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang assassin. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan ksatria ini. Mungkinkah pesonanya tak tertahankan bahkan bagi putri suci samsara? Ini tidak mungkin. Tetapi para tetua ini memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan dengan jelas melihat ekspresi terkejut Zheng Yue berubah menjadi senyum puas. Karena kejadian ini, maka hanya bisa begitu. Jadi mereka mungkin juga berhenti berpikir lebih jauh tentang masalah ini. Karena pihak lain memberikan bantuan yang begitu besar kepada kuil assassin, mereka tidak bisa naik untuk mengambil Chai-Er. Armor emas tidak menghalangi sensasi pelukan lembut Chai-Er. Tidak seperti saat mengaktifkan sihir terlarang sebelumnya atau bahkan membantu Zheng Yue membunuh Alocer, tangan kepala ksatria suci bergetar hebat. Chai-Er, Chai-Er. Long Haoshen dengan lembut memanggil namanya, suaranya masih bergetar. Emosinya menjadi sangat tidak stabil sehingga kilatan oranye di baju besinya mulai bergelombang secara tidak teratur. Batuk, batuk. Zheng Yue terbatuk, kepala ksatria suci. Kamu baru saja menggunakan sihir terlarang. Mungkin kamu harus beristirahat di kuil assassin kami. Ini adalah pengingat bagi pasangan anak muda ini bahwa ini adalah kota pengusir iblis, pusat perhatian banyak orang. Sebenarnya, penonton yang paling terkejut itu di belakang yang tak lain adalah ayahnya Chai-Er. Mata Zheng Lingxin terbuka begitu lebar sehingga hampir terbelah. Melihat putrinya bergegas ke pelukan seorang pria, dia hampir jatuh pingsan. Dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Haoshen. Dalam hatinya, Long Haoshen sudah menjadi menantunya. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa ksatria Yayasan Emas setidaknya akan berusia 50 tahun. Ada apa dengan Chai-Er? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pahlawan tua? Tapi sebagai kepala militer benteng pengusir iblis, apalagi yang bisa dia lakukan selain menatap itu? Secara kebetulan, Ibu Chai-Er, Lan Yanyu masih beristirahat di rumah karena beberapa luka, atau suami dan istri akan menjadi saksi rasa malu seperti itu. Zheng Lingxin diam-diam berpikir, Chai-Er, oh Chai-Er, kamu tidak dapat memiliki perubahan kasih sayang seperti itu kepada orang lain. Kalau tidak, bagaimana kamu ingin saya membenarkan diri saya kepada kakak Long Xingyu, kepada Hao Shen? Tapi melihat kepala ksatria suci sementara yang begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah Chai-Er dan Long Haoshen berpisah setelah mendengar peringatan Zheng Yue? Jawabannya negatif, dan Zheng Yue dan para assassin heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dari apa yang terjadi selanjutnya, melihat tubuh Chai-Er menghilang. Gaib. Kemampuan assassin yang kuat itu digunakan untuk memajukan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Tubuh Chai-Er sepertinya telah memudar, tetapi sensasi sentuhan masih ada. Long Haoshen tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya, di bawah pengawalan para assassin heroik. Dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit, Long Haoshen mengendarai Raja Bintang untuk menuju ke benteng. Di kuil assassin. Jadi itu benar-benar kamu, bocah. Ketika Zheng Yue melihat Long Haoshen setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Kamar pribadi ini digunakan pada waktu biasa untuk berkultivasi Zheng Yue, jadi tentu saja, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini untuk mengganggu mereka.
Setelah mereka kembali ke kuil assassin, Zheng Yue langsung membawa Long Haoshen dan Cai Er kembali ke kamar pribadinya ini. Sekarang, Cai Er masih menempel di sisi Long Haoshen. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak bisa berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaannya padanya.